Ya, kita mengenal table setting dulu ya. Jadi di sini nanti juga akan Ya, saya Bu. tampilkan eh, American Service-nya, langkahnya dari mana gitu ya. Untuk attitude kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini adalah salah satu table setup ya, table setup untuk French service. Ini English service, ini American ya. Bu, apakah cutlery-nya sebanyak ini? Enggak. Jadi cutlery-nya itu tergantung sama menunya ya. Kalau nanti menunya crab stick ya, crabs ya beda gitu ya, pakai stick. Kemudian di sini ada knife, ada fork ya, hampir sama. Dimana fork itu pasti di kiri dan knife itu pasti di kanan. Dari luar itu akan terlihat menu apa gitu ya. Yang dari luar itu ada menu salad ya, menu seafood. Jadi appetizer-nya itu dari seafood. Kemudian ada sop. Kemudian ada akhirnya kepada main course ada fish, ada dagingnya juga. Kemudian salad. Ya. Setelah itu baru dessert di atas. Dan ini semua bisa kita tentukan itu sesuai dengan menunya ya. Jadi nggak paten nih, gambar ini nggak paten, tapi sesuai dengan menunya. Oke, ini formal, jadi when-nya juga banyak. Kemudian ini ada breakfast ya. Ketika breakfast sebuah hotel itu akan menatanya ya sesuai dengan gambar di atas ini. Nanti kalau breakfast itu biasanya cukup knife sama fork ya. Akan lebih banyak lagi ketika malam gitu. Alat-alatnya akan bertambah. Ini ada cangkir ya di sebelah kanan breakfast, mungkin bisa untuk coffee or tea. Tapi untuk lunch sudah ditiadakan ya. Di sana hanya tinggal water goblet gitu. Nah, ini adalah settingan. Kemudian ini adalah langkah-langkah prosedur American Service. Yang pertama, memasang napkin ya. Kemudian memasang napkin kepada tamu ya setelah greeting, setelah tamu duduk. Jadi ini prosedur ketika tamu itu sudah duduk. Ya, memasang napkin, kemudian memberikan daftar menu, kemudian pouring the water ya. Kasih air minum, water gobletnya diisi. Kemudian dia kasih bread ya, roti dengan butter dari sebelah kiri. Jadi ini sudah saya perjelas di sini. Ngasihnya dari sebelah kiri. Kalau pouring water di mana? Di kanan ya, karena water goblet kan di kanan. Semuanya di kanan, kecuali yang kiri itu biasanya ini. Biasanya breed ya, kemudian juga clearing BNB ya. Jadi nanti setelah main course itu ada pembersihan BNB gitu. Kemudian di sini ada taking order. Nah, taking order itu tanya, kan dia tadi dikasih menu ya. Kemudian ditanya apa orderannya. Itu ada di sebelah kanan tamu. Kemudian appetizer masuk. Ya. So food appetizer. Ya, kita lihatkan dulu. Tapi ini langkah untuk Russian ya. Ini sepertinya ada yang kelewat. Kemudian sajikan wadah sup ya. Kemudian sup kanan. Ini Russian ya, ini. Sup kanan clear up. Oke. Clear up kiri. Kalau memberikan kanan, kalau clear up kiri. Oke. Kalau melihatkan showing makanan itu kiri, kalau memberikan kanan. Kalau clear up kiri, main course. Kemudian membersihkan
BNB sama juga dengan membersihkan salt and pepper dan lain-lain. Kondimen yang tidak terpakai ketika main course sudah keluar, sehabis itu semuanya di clear up ya, kecuali dessert, kemudian glass ya. BNB dibersihin, water goblet nggak perlu, jangan dibersihin. Wine diambil. Kemudian crumbing down, membersihkan remahan, baru memasang alat makan untuk dessert. Kemudian di clear up. Ya, clear up, goblet dan wine, dan baru diberikan coffee or tea. Coffee or tea gitu. Oke, itu langkah-langkah yang harus kalian hafalkan ya ketika praktek American Service. Karena nanti pasti minimal untuk uji kompetensi ya. Kemudian di sini ada standar restoran ya. Jadi ketika tamu itu sebelum duduk itu kamu ngapain itu? Waiter ngapain? Yang pertama, greeting ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat datang di restoran apa kayak gitu ya. Welcoming the guest ya. Jadi dia selamat datang di restoran apa kayak gitu. Mengucapkan salam kepada tamu, tulus, kontak mata ya dengan mereka. Kemudian menanyakan kepada tamu apakah tamu sudah memesan tempat. Apakah sudah reservasi Bapak? Belum. Oh baik, saya untuk berapa orang? Ya, kalau dia belum mereservasi maka orangnya juga kita nggak tahu ya berapa orang. Kalau kita tahu sudah reservasi, otomatis kita sudah siapkan mejanya, jumlah orangnya, gitu. Kenapa kita harus tanya berapa orang? Biar kita itu bisa mengantarkan meja yang sesuai, ya. Lebih bagus lagi kalau dia reservasi kita sudah tahu namanya. Oh, Bapak ini, Bapak X. Bapak X sudah memesan di meja nomor 26, saya hantarkan. Gitu. Kemudian di sini mengantar tamu ya, mengantar tamu ke meja tamu apabila tamu sudah memesan tempat. Silakan Bapak Ibu mengikuti saya akan mengantar ke meja Bapak yang sudah dipesan. Gitu. Apakah ini sesuai dengan pesanan Bapak? Itu akan ditanyakan lagi. Oh iya, saya pesan untuk 5 orang. Ya. Tetapi apabila tamu belum memesan, maka kita tadi nanya untuk berapa orang sehingga kita bisa mencarikan meja yang sesuai dengan keinginan tamu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah setting the guest atau mendudukkan ya, bukan mendudukin tamunya, mendudukkan tamu. Membantu tamu saat akan duduk dengan cara menarik kursi dan mendorong kembali pada saat tamu akan duduk. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah membantu menarik kursi itu terutama ladies ya, anak-anak, wanita ini diutamakan terutama pada wanita. Kalau ada orang tua, ada neneknya maka kita bantu neneknya dulu. Kemudian baru anak-anak. Kemudian saat menarik kursi nggak boleh bunyi ya. Nah, kemudian presenting the menu. Ya, jadi kita menjelaskan menunya, mengambil menu dari set stand ya. Makanya set stand ini juga kita siapkan sebelum tamu datang. Set standnya kemarin isinya apa? Ada pitcher, water goblet ya. Ada menu, ada kondimen, ada napkin, ada tray. Nah, ini isinya set stand. Waiter memberikan menu dari sebelah kanan, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kita jalannya gimana? Kalau kita maju maka jalannya begini ya, ke kanan, pokoknya ke kanan kita. Pada saat memberikan menu, mengucapkan permisi, excuse me atau permisi, ini menunya. Nah, ini hal-hal yang kecil tapi harus dilakukan. Kemudian waiter harus menguasai menu sehingga dia bisa menjelaskan sewaktu-waktu
pembelinya bertanya, menunya apa ya yang spesial gitu kan. Waiter harus tahu. Oke. Kemudian offering aperitif atau menawarkan minuman. Ya. Setelah memberikan menu kepada tamu, mengucapkan, bolehkah saya memberikan minuman dan makanan pembuka, gitu kan? Tapi ini kalau kita biasanya dikasih air putih dulu, ditaruh. Nah ini pouring ice water. Kalau ada minuman pembuka kita berikan, tapi kalau nggak ada, biasanya kita langsung kepada pouring water. Jadi air putih yang dimasukkan ke goblet ya. Dituang menggunakan tangan kanan. Kemudian juga di bawahnya pitcher itu menggunakan napkin biar dia tidak netes ya. Saat menuangkan air, es tidak terlalu penuh ya. Jangan sampai kepenuhan isi air putihnya. Kemudian setelah dia ada minuman, kita tanya menu apa yang sudah dipilih tadi ya. Jadi tadi kita memberikan menu, kemudian kita cerita gitu. Nah ini sekarang waktunya kita tanya dia mau makan apa, minum apa. Saat taking order, sebaiknya waiter berada di sebelah kiri tamu dan menanyakan kepada tamu apakah sudah siap untuk memesan. Gitu ya. Apa sudah ada yang akan dipesan, Ibu, Bapak? Oh sudah ini, gitu kan. Kita siapkan alat tulis, menulis dengan benar ya. Biasanya dalam sebuah taking order ya, kita akan menulis nama kita, tanggal, nomor meja ya. Nomor meja terutama, kemudian baru menunya ya. Jadi jangan sampai terlupa. Jadi sambil mendengarkan ini kita tulis nomor mejanya, jangan sampai ketinggalan. Karena ini nanti repot sendiri. Kemudian setelah menu itu tercatat semua, kita ulangi lagi ya agar tamu tidak salah paham ya. Kalau misalnya ada kelewat kayak gitu, kita nggak disalahin karena kita sudah mengulang apa menu yang sudah dipesan. Kemudian setelah itu waiter mengucapkan terima kasih dan meminta menunggu sebentar, pesanan akan segera saya antar misalnya. Kemudian di sini service bread and butter. Service roti dan butternya. Jadi sambil menunggu kita taruhlah bread and butternya. Lewat mana? Lewat sebelah kiri karena piringnya ada di kiri ya. Ada di kiri tamu sehingga kita meletakkannya di sebelah kiri. Kemudian kita mengambilkan minuman ya, kemudian diperiksa kelengkapannya. Oke, ini kalau mengambil minuman ya. Kalau ternyata dia habis ya, minuman waternya habis, kita ambilkan lagi. Ya, menyajikan makanan. Oke. Memastikan makanan yang dihidangkan sesuai dengan pesanan. Jadi jangan langsung menaruh hidangan itu langsung pergi, jangan. Tapi kita tanyakan lagi apakah sudah sesuai pesanannya? Biar dicek sama konsumen ya. Jadi dia akan mengecek, oh sudah. Siapa yang belum? Maka kita bisa melengkapinya yang belum ya. Pada saat akan menghidangkan, waiter memperhatikan penampilan dan kebersihan. Tentu saja ya ini. Menggunakan tangan kanan dan mengucapkan terakhir kalau sudah penuh, kalau sudah menunya semua keluar, maka mengucapkan selamat menikmati. Selamat menikmati hidangan gitu ya. Kemudian setelah menyajikan main course ya, bisa juga sambil selingan menanyakan kepada tamu bagaimana makanannya, memuaskan, sesuaikah rasanya, kayak gitu. Kemudian tugasnya waiter adalah clear up ya, semua sesi makanan pasti di clear up. Jadi ketika kita terhalang maka kita bisa mengatakan boleh saya mengambil piring Anda? Boleh. Kalau dia lagi ngobrol kita permisi, bolehkah saya mengambil piring Anda?
Bolehkah saya mengambil gelas Anda? Gitu kan. Kemudian setelah main course disajikan, maka yang dilakukan waiter adalah crumbing down ya, membersihkan remah-remah dengan mengucapkan permisi ya, membersihkan meja tamu dari sebelah kiri tamu. Kemudian menggunakan napkin ya, tidak menggunakan tangan tapi menggunakan napkin, dan kemudian juga remahannya itu ditaruh di plate atau piringnya bread ya, PNB. Setelah itu mengantarkan dessert. Nah, apabila tamu memesan dessert maka perlu menuliskan lagi, kemudian juga menyiapkan bill ya. Jadi kalau sudah dessert ini siap-siap untuk menyiapkan bill. Service the dessert ini berada di sebelah kanan ya, dengan menyebutkan nama menunya. Oke, kemudian presenting the bill. Setelah tamu meminta rekening, maka kasir menyiapkannya dan menempatkannya di tempat bill. Mendekati tamu dengan ramah dan senyum, kemudian menunjukkan rekening atau bill, meletakkannya ya. Tapi jangan sampai terlihat, jadi terbalik biasanya. Menyebutkan dengan jelas jumlah tagihannya. Setelah tamu membayar, tutuplah bill cover. Pastikan bahwa rekening uangnya berada di dalam bill cover. Kemudian harus mengingat jumlah uang yang diberikan kepadanya ya, sehingga kita sampai kasir itu tahu apa yang perlu apakah uangnya harus kembali atau enggak. Oke, ini beberapa video ya yang menjelaskan bagaimana seorang waiter itu membawa minimal 3 buah piring. Bentar ya. Oh nggak mau ya. Saya buka dari sini aja. Ini pesannya kok banyak banget. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat ya sinyalnya. Maklum ini mungkin kuotanya Bu Lina juga udah mulai habis, jadi mungkin koneksinya kurang jelas. Tapi sudah saya rekam, jadi nanti kalau ada sesi-sesi yang ketinggalan itu bisa disaksikan kembali ya. Ya, Bu. Ini akan saya share dulu video. Mana ya? Oh, nggak ada. Oke, saya putar dulu ya. Iya, Bu. Videonya. Saya putar materinya. Keluar nggak ya suaranya? Duh, keluar mas. Ulangi. Share screen. Terus ini ya, share sound. Oke. Dengar nggak? Kurang kenceng ya? Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar, suster? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Dengar, Bu.
Selamat datang di video animasi pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Tata Boga. Pada kesempatan kali ini, kami menyajikan video animasi mengenai prosedur kerja American Service. Tujuan dari dibuatnya video animasi ini adalah untuk menampilkan tata urutan kerja American Service agar lebih mudah dipahami sehingga dapat diterapkan dengan baik oleh siswa-siswi SMK Tata Boga. Sebelum melakukan pelayanan, meja dan kursi tamu ditata terlebih dahulu dengan peralatan makan yang lengkap. Dalam video ini, menggunakan jenis table setting elaborate. Menu makanan yang disajikan sebagai berikut. Untuk appetizer, yaitu fruit salad. Untuk sup, yaitu cream of mushroom soup. Untuk main course, yaitu beef tenderloin with baked potato, sauté vegetable, and black pepper sauce. Untuk dessert, strawberry cake. Welcoming guests adalah saat dimana seorang pramusaji menyambut tamu untuk memberikan kesan awal pada tamu yang datang ke sebuah restoran. Pada saat penyambutan tamu, seorang pramusaji harus memberikan senyum terbaik dalam menyambut tamu. Kemudian, antar tamu ke meja yang telah direservasi atau yang telah dipilih oleh tamu. Seating the guest adalah saat dimana seorang pramusaji membukakan kursi untuk diduduki oleh tamu. Hendaknya, pramusaji mendahulukan tamu wanita atau tamu orang tua. Kemudian, barulah membukakan kursi untuk tamu laki-laki. Line the napkin adalah pada saat seorang pramusaji membukakan napkin yang ada di hadapan tamu. Kemudian, letakkan napkin tersebut di atas pangkuan tamu. Presenting menu card, di mana seorang pramusaji memberikan kartu menu kepada tamu dan memberitahukan menu spesial yang ada di restoran tersebut atau menu of the day dan menu of the month. Pouring water, di mana seorang pramusaji menuangkan air putih dari water jug ke dalam water goblet. Pada saat menyajikan air putih, pramusaji menggunakan tangan kanan dan tangan kiri berada di pinggang belakang. Menyajikan dengan posisi kaki kanan di depan untuk menjaga keseimbangan tubuh tetap tegak. Serve bread and butter, di mana seorang pramusaji menyajikan roti dan mentega di atas B&B plate yang telah tersedia di hadapan tamu. Taking order and repeating order, di mana seorang pramusaji mencatat pesanan tamu, kemudian mengulanginya kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan makanan yang dipesan oleh tamu. Presenting the wine list, sambil menunggu hidangan disajikan, bagian sommelier atau pramusaji khusus wine menawarkan wine sebagai minuman pengiring hidangan kepada tamu. Adjustment cutleries, setiap jenis makanan yang disajikan restoran menggunakan peralatan yang berbeda-beda, maka seorang pramusaji harus mengetahui dengan pasti peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk setiap jenis makanan. Prosedur penggantian atau penambahan peralatan disesuaikan dengan pesanan tamu yang dilakukan oleh pramusaji setelah mencatat serta mengulangi seluruh pesanan tamu. Serve the appetizer, di mana seorang pramusaji menyajikan appetizer. Pada saat menyajikan, pramusaji mendahulukan tamu wanita atau orang tua terlebih dahulu, kemudian tamu laki-laki, dan melakukan pelayanan searah dengan jarum jam. Clear up for the appetizer, di mana
seorang pramusaji membereskan meja tamu dari peralatan makan appetizer yang kotor agar tamu merasa lebih nyaman. Serve the soup, di mana seorang pramusaji menyajikan sup. Pada saat menyajikan, pramusaji mendahulukan tamu wanita atau orang tua terlebih dahulu, kemudian tamu laki-laki, dan melakukan pelayanan searah dengan jarum jam. Clear up for the soup, di mana seorang pramusaji membereskan meja tamu dari peralatan makan sup yang kotor agar tamu merasa lebih nyaman. Serve the wine, di mana sommelier atau pramusaji khusus wine menunjukkan botol wine terlebih dahulu kepada tamu untuk mendapatkan persetujuan, kemudian membuka tutup botol wine di hadapan tamu, lalu tuang sedikit wine ke dalam gelas agar host atau pemesan dapat mencium aroma wine dan mencicipi wine tersebut. Jika sesuai dengan keinginan host, maka wine dapat dituang ke dalam gelas tamu yang lain. Serve the main course, di mana seorang pramusaji menyajikan main course atau hidangan utama. Pada saat menyajikan, pramusaji mendahulukan tamu wanita atau orang tua terlebih dahulu, kemudian tamu laki-laki, dan melakukan pelayanan searah dengan jarum jam. Clear up for the main course, di mana seorang pramusaji membereskan meja tamu dari peralatan makan main course yang kotor agar tamu merasa lebih nyaman. Adalah mengangkat B&B plate sekaligus mengangkat ashtray, salt and pepper, dan wine glass yang berada di atas meja tamu. Pada saat pelayanan, pramusaji berada di sebelah kiri tamu serta berlawanan dengan arah jarum jam. Crumbing down and set up the dessert cutleries. Membersihkan meja atau crumbing down berarti membersihkan sisa-sisa makanan atau crumbs dan jenis kotoran yang lain di atas meja tamu, serta memasang alat makan untuk hidangan dessert. Alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk crumbing down adalah dessert plate and service cloth. Posisi pramusaji berada di sebelah kiri tamu. Serve the dessert, di mana seorang pramusaji menyajikan dessert atau hidangan penutup. Pada saat menyajikan, pramusaji mendahulukan tamu wanita atau orang tua terlebih dahulu, kemudian tamu laki-laki, dan melakukan pelayanan searah dengan jarum jam. Clear up for the dessert, di mana seorang pramusaji membereskan meja tamu dari peralatan makan dessert yang kotor agar tamu merasa lebih nyaman. Serve the tea or coffee adalah menawarkan kopi atau teh kepada tamu dengan menggunakan baki atau round tray. Presenting the bill, di mana seorang pramusaji memperlihatkan bil tagihan kepada tamu. Saat melakukan present the bill, seorang pramusaji hendaknya memberikan tagihan kepada tamu laki-laki. Farewell the guest adalah pada saat tamu hendak pulang, maka seorang pramusaji mengantarkan tamu tersebut hingga pintu restoran, mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Seorang pramusaji dapat juga menanyakan kesan dan pesan kepada tamu terhadap pelayanan dan makanan di restoran tersebut, yang dapat menjadi sebuah masukan pelanggan restoran ke depannya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sudah
bisa menggambarkan ya gimana Iya, Bu. gimana kita